Bahkan Dan Gus Dur mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. persis, Ya. Gus Dur mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Gus Dur juga mendukung pelaksanaan Kongres Rakyat Papua dengan menyumbang secara pribadi sebesar 1 miliar rupiah. Waktu itu 1 miliar sangat besar. Apa yang terjadi dengan pengibaran bendera, dengan perubahan nama Irian menjadi Papua, dengan dibolehkannya orang Papua menyanyikan lagu Hai Tanahku Papua adalah justru Papua merasa menjadi semakin dekat dengan Republik. Justru kekhawatiran bahwa Papua akan lepas menjadi negara sendiri tidak terjadi. Iya, jadi sebenarnya kita ingin partai lokal ini mengakomodir semua kepentingan politik dan golongan yang ada di Papua gitu. Ya kalau bisa kan kita mengakomodir semua pandangan, apakah OPM atau ULMWP atau gerakan-gerakan yang lainnya berseberangan dengan NKRI, kita bawa dalam forum partai politik lokal yang nanti pertarungannya di secara politik meja perundingan di diplomasi di dewan gitu di bidang legislasi. Jadi tidak ada pertarungan secara fisik. Jadi kalau ada Sumatera Utara Tapanuli ingin membuat daerah otonomi baru atau provinsi baru itu tidak boleh. Atau misalnya di Jawa Barat ingin Kabupaten Bogor ingin menjadi provinsi baru itu ditolak semua wilayah. Tapi tiba-tiba Papua seperti dipaksakan oleh Jakarta. Selalu anak Papua, pulau indah, hutan dan lautmu yang membisu selalu cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau puja selalu keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. So ya Tuhan, terima kasih. So ya Tuhan, terima kasih. Oi, plok. Ya, sobat era sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Biasanya saya bilang keren cadas. Keren jada. Keren. Ini buat Pace Benny ya. Gitarnya kita singkirkan dulu. Jadi sobat era sekalian ya, saya kedatangan tamu ya pada saat video ini diambil malam hari ya. Kedatangan tamu 2 orang. Satu teman lama saya ya, yang sudah lama tak bersua. It was long time ago kayaknya ya, nggak pernah ketemu ya. Kemudian Usman Hamid. Yang kedua adalah Pace Benny Benny Sweni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Usman. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam Pace Benny. Ya, selamat malam Bung Refli. Jadi kita ini didekatkan. Oke. Oh iya. Soalnya ini kita terpaksa harus pakai kabel. Kalau enggak nanti suara enggak masuk. Jadi kepada sobat era sekalian, saya
tiba-tiba dihubungi Bro Usman, ya kan? Bro, ini ada soal menarik soal Papua, ya kan? Soal apa? Saya bilang macam-macam katanya. Nanti akan datang anggota MRP. MRP itu Majelis Rakyat Papua. Pak Cebeni dari MRP ya? Dari MRP. Oke, dari MRP. Nah, masalahnya apa? Nanti kita akan minta penjelasan pertama Bro Usman dulu sebentar ya, introduction. Nanti Pak Cebeni yang akan detail ya, detailing melengkapi soal apanya. Tapi sebelumnya MRP itu perlu dijelaskan dulu ke sobat RH sekalian. MRP itu apa? Lalu berapa jumlahnya? Bagaimana cara pemilihan? Berapa lama mengabdinya? Silakan Pak Cebeni. Ya, terima kasih Bung Refli Harun dan juga sobat RH di mana saja berada. Terima kasih pertama-tama untuk kesempatan yang baik ini dapat hadir secara langsung untuk share di channel RH. Saya Beni Sueni sebagai anggota Majelis Rakyat Papua, sehari-hari juga ditugaskan di MRP sebagai Ketua Panitia Musyawarah Majelis Rakyat Papua. Oh, kalau di DPRD itu BAMUS ya? BAMUS, ya, oke. Benar. Atau PANMUS ya? Atau PANMUS. Ya, oke. MRP sendiri adalah lembaga representasi kultural orang asli Papua yang dibentuk ke kamera Pak Cebeni biar gantengnya kelihatan. Oh, siap. Ya, jadi Majelis Rakyat Papua ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Kalau secara detailnya Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 ya? Tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Di dalam pasal 5 undang-undang tersebut dengan jelas mengamanatkan bahwa MRP dibentuk dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua. Jadi Bung Refli, dalam bentuk dan susunan pemerintahan di Provinsi Papua ada 3 lembaga yang bertanggung jawab di Provinsi Papua, yaitu yang pertama DPRP, DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Sebagai badan legislasi. Yang dipilih secara langsung. Yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum. Oh, tapi ada tambahan kalau tidak salah. Tambahan 1/4 kursi. Oke, berapa? 1/4 kursi. Jadi jumlahnya 14 kursi. Oke, 14 kursi ya. Oke. Dari semua? Dari 56 kursi yang ada. Jadi 56 kursi itu 14 kursi diperuntukkan untuk penunjukan. Angkat ya. Iya, oke, pengangkatan. Oke. Kemudian pemerintah provinsi sebagai badan eksekutif. Oke. Gubernur ya, dipimpin gubernur. Kemudian dalam rangka menjalankan otonomi khusus di Provinsi Papua, maka dibentuklah Majelis Rakyat Papua. Sebagai representasi kultural orang asli Papua yang mempunyai wewenang tertentu dalam rangka penghormatan terhadap adat dan budaya, kemudian melaksanakan dukungan kepada perempuan dan juga kerukunan umat beragama di Papua. Ya. Jumlahnya berapa MRP? Jumlah MRP ada 51 orang yang terdiri dari 17 anggota di Pokja Adat, 17 anggota Pokja Perempuan dan 17 anggota di Pokja Agama. Yang menunjuk mereka? Yang menunjuk mereka itu mereka dipilih dari masing-masing kelompok ya. Jadi kalau perempuan dipilih dari kelompok perempuan gitu. Dari 5 wilayah adat yang ada di Papua. Juga adat juga. Dari Pokja Adat itu dipilih dari kelompok adat dari 5 wilayah adat di Provinsi Papua. Sedangkan agama itu dipilih atau ditunjuk dari sinode-sinode atau lembaga-lembaga gereja yang sudah lama tumbuh dan melayani di Papua. Oh, jadi kelompok perempuan, kelompok adat, kelompok agama? Kelompok agama, iya. Oke, 3 kelompok itu ya? Oke. Masing-masing 17 anggota. Oke, itu gambarannya Sobat Era sekalian. Nah, sekarang apa masalahnya? Saya mau highlight dari Bro Usman. Dan harus dijelaskan, Bro Usman ini siapa? Sehari-hari Direktur Eksekutif Transitional Justice, apa? Amnesty International. Oh sorry, Dulu di International Center for Transitional Justice. Oh betul. Iya ya, jadi sekarang di Amnesty International Indonesia. Bukan amnesti pajak ya? Bukan pajak amnesti. Silakan Bro Usman. Iya,
Dan kaitannya dengan Amnesty Internasional. Oke, tentu saja. Iya. Oke. Pertama, saya sebenarnya merasa Bro Usman ke sana, Bro Usman. Saya ini merasa Pak Beni dan Bung Refli ini sudah cukup berdua saja. Tapi tadi siang Pak Refli bilang, Bro harus hadir juga. Oke lah, kalau begitu kita hadir juga, sekedar menjadi pemain figuran sebenarnya. Nah, saya sejak awal reformasi merasa bahwa agenda politik untuk desentralisasi pemerintahan itu sangat penting. Jadi dulu kita berhadapan dengan pemerintahan yang otoriter, salah satunya karena pemerintahannya sangat terpusat, sangat tersentralisir gitu ya. Karena itu kami sebagai mahasiswa waktu itu ingin mendesentralisasi, melakukan dulu beliau ini mahasiswa Trisakti. Betul sekali. Ketua BEM ya? Ketua waktu itu masih Senat Mahasiswa, belum BEM. Ketua Senat Mahasiswa ya. Ya. Nah, apa yang terjadi hari ini dengan Undang-Undang Otonomi Khusus yang baru, yaitu nomor 2 tahun 2021, adalah kemunduran reformasi itu. Jadi saya bisa katakan begini, 2001 di era Gus Dur dan di era Megawati sebenarnya ada jalan tengah dalam memecahkan konflik politik antara Jakarta dengan Papua. Papua ingin merdeka, Jakarta ingin tetap Papua menjadi bagian integral dari Indonesia. Nah, Gus Dur mendorong satu proses yang saya kira sangat baik bersama Ibu Mega, yaitu dengan jalan tengah otonomi khusus ini. Orang Papua ingin mengibarkan bendera bintang kejora, diperbolehkan. Orang Papua ingin menyanyikan lagu Hai Tanahku Papua yang tadi sempat kita nyanyikan sebelumnya. Jadi tadi Hai Tanahku Papua. Oke. Itu dibolehkan oleh Gus Dur. Bahkan Gus Dur mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Persis. Ya. Gus Dur mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Gus Dur juga mendukung pelaksanaan Kongres Rakyat Papua dengan menyumbang secara pribadi sebesar 1 miliar rupiah. Waktu itu 1 miliar sangat besar. Nah, apa yang terjadi dengan pengibaran bendera, dengan perubahan nama Irian menjadi Papua, dengan dibolehkannya orang Papua menyanyikan lagu Hai Tanahku Papua adalah justru Papua merasa menjadi semakin dekat dengan Republik. Justru kekhawatiran bahwa Papua akan lepas menjadi negara sendiri tidak terjadi. Bahkan kalau jadi saya mau nakal begitu Pak Beni ya. Nanti takutnya bilang Pak Beni enggak bilang. Oh enggak. Oke, silakan Bro. Jadi esensi kemerdekaan kan sebenarnya juga bisa dilihat secara esensial, secara substansial gitu ya. Bahkan dulu Muhammad Hatta pernah mengingatkan kalau kita mau membentuk republik dengan mengambil Papua, hati-hati kita bisa menjadi imperialis. Karena itu Hatta mengingatkan supaya kalau kita ingin membangun persatuan di seluruh kepulauan Indonesia ini, Nusantara ini, harus kita hindari persatuan itu menjadi persatean. Jadi ia menghindari apa yang disebutnya sebagai persatean, yaitu memaksa pulau-pulau besar itu dan bangsa-bangsa yang sangat beragam di Indonesia ini. Jadi dalam BTW baru dipaksa. Kali ini saya dengar persatian itu. Persatian. Luar biasa. Pernah terus di Kompas itu dan itu saya kira pandangan Muhammad Hatta yang sangat menarik, seorang sosialis demokrat di antara para pendiri Republik ini. Nah, kembali ke soal Undang-Undang Otonomi Khusus di masa Gus Dur, seluruh hak-hak politik orang Papua, hak-hak sipil orang Papua untuk mendirikan organisasi, bahkan untuk mendirikan partai politik lokal itu diberikan. Tetapi apa yang terjadi pada hari ini, undang-undang itu diubah kesekian kalinya, bahkan banyak sekali pasal-pasal yang sangat penting di dalam undang-undang yang lama itu diubah, diganti dengan norma baru, bahkan ada norma yang dihilangkan. Oke, sorry. Partai lokal misalnya dihilangkan. Saya harus flashback sedikit karena sobat era sekalian ini kan belum tentu pengetahuannya setara. Jadi undang-undang itu disahkan pada tahun 2001. Pada tahun 2001. Nomor 21 ya? Nomor 21 tahun 2001. Zaman Gus Dur. Zaman Gus Dur, zaman Mega. Jadi diproses di zaman Gus Dur, disahkan di zaman Mega. Oke, karena Gus Dur di-impeach ya 2001 pada bulan itu. Juli. Ya, Juli. Nah, kemudian itu sudah berubah berapa kali, Bro? Berubah 2 kali. 2 kali. Perubahan pertama tahun 2008. Yang kedua tahun 2021, tahun lalu. Tahun lalu. Nah, oke. Esensi yang hilang apa? Misalnya pertama, pasal 28 tentang partai politik. Apa yang Parlok ya? Parlok sebenarnya. Parlok. Meskipun di situ tidak dikatakan partai lokal, tetapi jelas yang dimaksud adalah partai lokal.
Kenapa? Karena kalau itu dimaksud adalah peraturan partai politik seperti partai-partai lainnya di Indonesia, menjadi tidak masuk akal. Orang Papua nggak akan mungkin memenuhi persyaratan partai politik secara nasional, toh harus lebih dari separuh provinsi, 3/4 kabupaten. Dan lagian juga tidak diatur di situ. Lagian tidak diatur di situ. Nah, aturan itu hilang. Padahal aturan itu menginspirasi Aceh ketika membuat perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Jakarta, dengan pemerintah pusat, dengan menyalurkan partai politik lokal di Aceh, sehingga Gerakan Aceh Merdeka, kalau di Papua, organisasi Papua Merdeka, di Aceh, GAM menjadi partai politik dan menjadi kekuatan politik, bertransformasi ke dalam kehidupan politik, ya, tidak lagi memberontak secara bersenjata, dan akhirnya sekarang ikut terlibat dan ikut berpartisipasi di dalam pemerintahan. Bahkan jadi beberapa partai politik. Jadi beberapa partai politik, dan itu kan satu hal yang akhirnya menghentikan seluruh konflik bersenjata di Aceh. Gitu. Nah, kita ingin itu terjadi di Papua gitu. Tapi sayangnya ketika di Aceh dilaksanakan partai lokal itu, di Papua tidak bisa dilaksanakan, bahkan normanya dihapus gitu. Yang itu kedua, yang perubahan kedua ya? Perubahan kedua. Oke, perubahan kedua. Yang kedua adalah pasal yang paling fundamental juga, ada pasal 76. Jadi untuk memastikan hak-hak orang asli Papua ini dilindungi, maka Undang-Undang Otsus di masa Gus Dur dan Mega itu memberikan mandat kepada Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua. Tugasnya apa? Salah satunya adalah memberikan misalnya pertimbangan atau persetujuan terkait dengan calon atau bakal calon gubernur. Yang dan harus pejabat tinggi, harus asli Papua. Yang harus orang asli Papua. Atau dalam hal lain, dalam konteks pasal 76 yang tadi saya sebutkan adalah dalam konteks pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi. Ya. Pasal ini jelas mengatakan bahwa pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi harus dilakukan atas persetujuan MRP. Pemekaran ya? Pemekaran. Kenapa? Karena itu harus ada pertimbangan kesatuan sosial budaya, sumber daya manusia, ya apakah siap atau tidak, perkembangan ekonomi, serta dinamika sosial di dalam masyarakat. Nah, dalam perubahan kedua yang sekarang, pasal itu sekilas tidak berubah, tapi ditambahkan ayat berikutnya bahwa pemerintah dan DPR di Jakarta dapat juga melakukan pemekaran provinsi. Artinya ada dua pihak. Ada dua pihak. Lalu yang untuk setara, apa pihak yang pertama itu? Artinya pertimbangan dan persetujuan MRP tidak lagi diperlukan. Dan itu membuat orang-orang asli Papua merasa tidak lagi memiliki otonomi gitu. Artinya kalau misalnya MRP ingin bersetuju bisa mekar, tapi kalau DPR setuju bisa mekar juga. Sekarang kondisinya begitu. Kalau dulu kalau MRP bilang tidak. Kenapa? Karena MRP lah yang merupakan representasi kultural orang asli Papua, mewakili tokoh-tokoh adat, mewakili agama, dan mewakili perempuan. Itu penting sekali di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dan sekarang pemerintah seperti memaksakan setelah Undang-Undang perubahan kedua itu tidak dilakukan dengan partisipasi dan konsultasi rakyat Papua, termasuk MRP. Bahkan pemerintah sekarang melaksanakan undang-undang itu dengan mengenalkan 3 RUU yang baru untuk daerah otonom baru. Daerah provinsi baru, pemekaran provinsi baru. Pertama Papua Tengah, kedua Papua Pegunungan Tengah, dan yang ketiga adalah Papua Selatan. Nah, 3 provinsi ini sama melalui undang-undang, melalui RUU yang baru, RUU inisiatif DPR yang disahkan. Sudah disahkan? Sudah disahkan sebagai RUU inisiatif. Sebagai RUU inisiatif. Akan dikejar pengesahannya sampai bulan Juli ini, masa akhir dari dan sidang. Bisa malam hari itu pengesahan. Nah, itu bukan hanya bisa malam hari, bisa juga hari libur gitu kan. Bukan hanya di DPR, bisa saja di gedung-gedung hotel. Nah, itu yang kita coba yakinkan kepada para pimpinan partai politik. Kita bertemu dengan Ketua Umum PKB, Ketua Umum P3, Ketua Umum Golkar, Ketua Umum PAN, Presiden PKS gitu. Jadi kita ketemu Pak Suharto Mono Arfa, Pak Muhammad Iskandar, Pak Erlangga Hartanto, Pak Zulkifli Hasan, Pak Ahmad Saiku. Kita bertemu dengan Pak Mahfud MD supaya mengingatkan agar Pak Mahfud MD dari PKB. Itu Pak Mahfud kita harus tanya calon ketum PKB kayak. Nah, tapi esensinya adalah kita ingin agar undang-undang itu ditinjau kembali dan seluruh rencana daerah otonomi baru itu ditunda atau dibatalkan. Sekedar mengingatkan sahabat daerah sekalian, Provinsi Irian Jaya itu pernah dimekarkan menjadi 3. Irian Jaya, kemudian Irian Jaya Barat, dan Irian Jaya Tengah, Irjateng, Irjabar, dan Irja sendiri. Tapi undang-undang pemekaran tersebut di judicial review di Mahkamah Konstitusi
pada tahun 2003-2004 yang dikabulkan itu adalah Irian Jaya Barat karena dianggap sudah strukturnya sudah terpenuhi, maka ya sudah kadung. Betul. Tapi Irjateng bisa dicegah. Ya. Nah, kemudian Gus Dur sudah mengganti namanya, tidak lagi Irian Jaya, tapi sudah Papua dan Papua Barat. Otsus berlaku juga di Papua Barat ya, Betul. dengan sendirinya ya. Dengan sendirinya. Oke, Bro Usman, saya ingin ke Bro Benny. Saya panggil Bro aja lah ya, biar nasional ya kan. Jangan terlalu lokal ya kan, gitu. Bung. Jadi kalau Bung bisa jadi presiden nih kalau Bung ya. Jadi Bung Benny ya. Lalu apa keberatan selain yang sudah disampaikan oleh Bro Usman tadi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sehingga Bung Benny dan teman-teman mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sekalian dijelaskan materi apa saja yang di judicial review dan maunya apa. Begitu, silakan. Iya, terima kasih Bung Refli. Jadi Sobat RH sekalian, kalau kita lihat pelaksanaan otonomi khusus selama 20 tahun, ini sama sekali ada 24 kewenangan yang diatur dari pasal 1 sampai 79. Itu kita sudah identifikasi ada 24 kewenangan dan hanya 4 kewenangan atau karakteristik yang terlaksana selama 20 tahun ya. Jadi yang pertama adalah pengangkatan 1/4 kursi di DPRP. Oke, ini 24 kewenangan di Otsus ya. Di Otsus ya. Dan hanya 4 yang terlaksana selama ini. Oke. Selama ini, iya. Ya, pertama yang tadi saya sebutkan bahwa pengangkatan 1/4 kursi di DPRP. Yang kedua adalah pembentukan MRP. Yang ketiga, persyaratan gubernur dan wakil gubernur orang asli Papua. Dan yang keempat, dana otonomi khusus. Nah, sedangkan kewenangan-kewenangan yang lain seperti pembentukan simbol, bendera, lambang daerah itu sama sekali tidak terlaksana gitu. Kemudian partai lokal yang tadi Pak Usman sudah singgung juga sama sekali tidak terlaksana. Juga di pasal 45 ya, khususnya ada 3 lembaga yang hendak dibentuk seperti Komnas HAM Perwakilan Papua, kemudian Pengadilan HAM di Papua dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Itu juga tidak dibentuk sama sekali gitu. Jadi saya pikir justru inilah yang harus kita evaluasi dulu. Kita evaluasi sejauh mana proses pelaksanaan otonomi khusus selama 20 tahun, baru kita bentuk undang-undang yang baru. Tapi kelihatannya pemerintah tergesa-gesa, dan saya kira pembentukan undang-undang nomor 2 tahun 2021 ini tidak menjawab akar permasalahan Papua sebagaimana roadmap LIPI. Sorry, undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua. Oh, oke, Otsus, perubahan ya. kedua, ya, Iya. oke. Itu menurut kami sama sekali tidak menjawab akar permasalahan Papua. Yang pertama, sejarah integrasi Papua. Yang kedua, marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua. Yang ketiga, pelanggaran HAM. Dan yang keempat, kegagalan pembangunan. Nah, ini yang dituntut gitu oleh masyarakat di Papua. Sehingga kalau bisa ini dijelaskan secara clear gitu mengenai bagaimana sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang dituntut sekarang mungkin jauh lebih konkret. Sepertinya tadi implisit dibatalkan RU-nya ya, RU tentang pemekaran. Nah, yang judicial review apa? Yang judicial review saat ini kita sedang mengajukan ada 9 pasal. 9 pasal dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Ya dimulai dengan pasal terkait dengan partai politik lokal. Oke, mau dihidupkan lagi maksudnya? Iya, kita hidupkan kembali. Judicial review itu bisa menghidupkan, bisa memberikan makna baru. Iya, iya. Oke, Parlok mau minta dihidupkan, apalagi esensinya? Partai lokal, kemudian ada juga mengenai kesehatan ya. Kesehatan di pasal 59 ya. Oke, itu soal tentang, apa esensinya? Esensinya kesehatan itu harus diberikan secara cuma-cuma dan gratis. Oke, apalagi? Masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, badan khusus. Ada pembentukan badan khusus yang diketuai atau dikepalai oleh wakil presiden gitu. Iya, nah, itu dihilangkan. Iya, ini bukan. Jadi itu ada badan baru dibentuk di bawah wakil presiden. Iya. Nah di situ otonomi hilang lagi.
kalau kita mau memberikan otonomi, mestinya diserahkan saja seluruh Oh, penyelenggaraan I see. pemerintahan kepada Jadi di dalam perubahan yang kedua ada Ya. badan baru. ada badan baru. Nah, itu maunya minta dihilangkan. Itu juga dihilangkan. Dihilangkan. Oke, itu baru 3. Apalagi esensinya? Pemekaran. Iya, pemekaran ya. Pemekaran Pasal 76 dikembalikan itu. kepada MRP. Iya, persis. Anunya Iya. apa? Jadi satu-satunya Ya, proses satu-satunya pemekaran hanya melalui institusi. MRP. Ya. 4, 5? Kemudian pasal 77 ya. Ya. Perubahan undang-undang Otsus ya. hanya melalui MRP gitu. Oke, perubahan Atas usulan. usulan rakyat Ya, Papua. 5. Papua. Seperti Aceh juga ya. Iya. 6 kalau masih ingat. 6 Pengangkatan DPRK. pengangkatan DPRK ya. Oke. Iya. DPRK itu kabupaten kota. Iya, DPRK itu kabupaten kota. Iya, jadi selama ini nggak ada yang diangkat. Iya, selama ini tidak ada yang diangkat. Nah, apa Jadi namanya? maunya ada pengangkatan juga seperti tingkat provinsi. Tidak. Kita ingin memperjelas konsep otonomi pemerintah Iya. dalam konteks itu kan pemerintah mengklaim bahwa perlu ada pengangkatan, tetapi Oke. tanpa memperhatikan kondisi demografi Papua dan Papua Barat Iya. itu bisa berbahaya. Oke. Nah, misalnya begitu. Jadi Artinya mau dihilangkan pengangkatannya. itu yang sedang kita minta ujikan oleh MK dan kita Oke. berharap bahwa ada keseimbangan antara affirmative action, Oke. tindakan afirmasi, Iya. dengan persamaan hak di hadapan hukum dan pemerintahan. Jadi Oh. ada proses pemilihan umum Ya. di Papua dalam konteks pemilihan atau penentuan anggota DPR di Iya. tingkat kabupaten dan Iya. kota. Tetapi untuk wilayah seperti Papua Barat misalnya, Iya. atau wilayah-wilayah di mana OAP-nya minoritas atau Iya. jumlahnya jauh lebih sedikit Oh, apa itu daripada apa? Organisasi? orang Oh, asli orang Papua. Kalau fans Iwan Fals kan ya. Oh iya. Oh Kalau ini AP. OAP gitu. Oke. Nah, jadi mungkin Pak Beni bisa lanjut lagi tadi. Oke, silakan. Iya, jadi sebenarnya kita inginkan agar proses pemilihan terhadap orang asli Papua itu dilaksanakan secara langsung gitu. Jadi bukan dalam proses pengangkatan itu sendiri. Oke. Itu yang keenam ya. Iya. Oke, yang ketujuh esensinya apa? Yang ketujuh. Kalau nggak ingat berarti nggak penting itu. Kayaknya itu pasal-pasal Oke, ya. pengikut gitu. Tapi dari semua itu yang saya tangkap adalah soal pemekaran, ya kan? Ya, paling sentral sepertinya karena itu akan ya katakanlah mensatenisasi Papua jadinya ya. Bahkan menseparatiskan sejumlah kabupaten. Iya. Kalau sekarang MRP dan Gubernur Papua serta DPR Papua itu membawahi administrasi pemerintahan di 28 kabupaten, Iya. maka dengan pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan, itu setidaknya 18 kabupaten lepas dari Provinsi Papua. Oke. Dan bahkan dikembangkan lagi menjadi lebih dari 20 kabupaten. Nah, Amnesty, sekarang saya mau sedikit jawab Amnesty International. Amnesty International dalam laporan terbarunya, ini tentang perburuan emas. Ini tentang situasi hak asasi manusia di Intan Jaya. Ya. Di mana Tapi kita nggak sebut nama ya, trauma soalnya kalau sebut nama. kita sebut hobinya aja. Jadi ini adalah laporan tentang situasi hak asasi manusia di Intan Jaya terkait dengan rencana penambangan emas di Blok Wabu. Blok Wabu ini di Gunung Hitadipa, di Sugapa. Begitu Blok Wabu langsung gemeter saya. Nah, saat ini kami merasa lebih lega karena rekomendasi Amnesty International misalnya meminta agar pemerintah menghentikan sementara rencana penambangan emas di Blok Wabu. Dan Gubernur juga mengeluarkan surat pada 18 Februari yang lalu untuk meminta Menteri ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk menghentikan rencana penambangan itu karena kondisi keamanan di Intan Jaya tidak kondusif. Nah, tidak kondusifnya juga ditunjukkan oleh laporan Amnesty International terkait dengan belasan kasus pembunuhan di luar hukum yang tidak ada proses hukumnya, termasuk juga kekerasan dan juga penambahan itu unlawful killing ya. Unlawful killing, arbitrary detention, penahanan sewenang-wenang, kemudian kekerasan secara umum gitu ya, termasuk penambahan jumlah pasukan militer di sana. Jadi dari mulai 2 pos militer di tahun 2019 bulan Oktober sampai menjadi 17 pos militer di 2021. Nah, kami khawatir kalau pemekaran provinsi Papua ini misalnya dipercepat, dipaksakan tanpa ada pertimbangan dan persetujuan dari MRP, DPRP dan gubernur, mungkin
surat keputusan gubernur yang meminta penghentian rencana penambangan emas di sana bisa saja tidak lagi berlaku. Bisa saja dianulir oleh gubernur yang baru yang membawahi Intan Jaya di mana Blok Wabu itu berada, yaitu Gubernur Papua Tengah. Nah, ini yang saya khawatirkan dan saya kira kita ingin mengingatkan pemerintah bahwa menjelang pemilu sekarang ada banyak agenda yang harus disiapkan. Blok Wabu ini nanti kalau dia dimekarkan masuk Papua Tengah ya? Papua Tengah, dia ada di Intan Jaya. Oh, itu memang ada kepentingannya banyak banget. Banyak banget. Itu kalau kita tapi lanjutkan diskusi ini bisa nggak dekat Australia itu kan? Nggak, itu di atas Mimika dikit itu. Kalau di Papua soalnya itu kalau dekat-dekat Australia ngeri-ngeri sedap. Nah, yang juga penting dari konteks Blok Wabu ini bukan blok yang kecil. Ini ukurannya se-Jakarta. Blok Wabu saja itu. Jadi konon katanya cadangan emas di Blok Wabu itu lebih banyak dibandingkan di Grasberg. Di bekas wilayah Freeport. Wilayah Freeport. Freeport, betul sekali. Okay. Nah, ini memang yang mungkin sempat memunculkan kontroversi dalam kasusnya Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti terkait dengan laporan 9 organisasi non pemerintah. Jadi saya kira pemerintah perlu berhati-hati di dalam merencanakan penambangan emas ini karena ada penduduk yang tinggal di sana. Ada suku-suku adat di sana, terutama suku Moni misalnya gitu. Setidaknya pemerintah melakukan 3 hal yang kami minta. Pertama, menginformasikan kepada masyarakat adat di sana, termasuk kepada MRP, tentang keberadaan deposit cadangan emas di sana. Yang kedua, mengkonsultasikan. Kalau pemerintah berencana melakukan eksplorasi atau eksploitasi, mereka perlu dimintai pendapat. Apakah mereka punya pendapat terkait dengan rencana penambangan itu? Apakah itu terkait kerusakan lingkungannya, dampak lingkungannya, dampak ekologisnya, dampak terhadap kebun-kebun mereka, dan seterusnya. Dan yang ketiga ini adalah pertanyaan kecil aja. Emas itu kalau nggak ditambang-tambang itu nggak ada masalah ya? Nggak rusak dia? Sekarang ini yang berkembang di Papua itu kan tambang ilegal. Tambang ilegal gitu. Nah, peti-peti. Peti itu penambangan ilegal pelimbangan apa gitu. Istilahnya peti kalau di Kalimantan Selatan. Oh gitu, peti. Iya. Peti bisa berarti juga kecil. Nah, tetapi ini satu hal yang saya kira harus dilakukan secara hati-hati ya. Pemerintah harus menginformasikan, mengkonsultasikan dan meminta persetujuan dari orang asli Papua. Setidaknya melalui MRP, melalui gubernur dan juga melalui DPR Papua. Karena dalam konteks penambangan saya kira rekomendasi itu mutlak diperlukan dari seorang gubernur. Jadi kalau ketika gubernur misalnya menolak untuk mendukung atau memberikan rekomendasi terkait dengan izin usaha pertambangan wilayah khusus, sebaiknya itu dipenuhi, dipatuhi. Kalau tidak itu akan timbul begitu banyak masalah di kemudian hari. Saya ingin ke Bro Benny ya, Bung Benny, tanya dari hati ke hati. Ya kan? Saya mau kita kuliti satu-satu isu dan sikap MRP itu apa yang sudah diambil. Kalau memang sikap MRP belum ada, sikap Bung Benny pribadi. Artinya jangan kita salah kan? Oke. Satu, mengenai pemekaran. Pemekaran menjadi Papua Tengah dan Pegunungan Tengah serta Papua Selatan. Apa sikap MRP dan kalau nggak ada apa sikap Bung Benny? Sikap MRP saat ini adalah meminta pemerintah menunda proses pembahasan 3 RUU tersebut sampai keputusan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sehingga karena memang kita melihat bahwa sebenarnya kapan dimajukan judicial review-nya? Judicial review itu bulan Agustus tahun 2021 yang lalu. Kita sudah mendaftar dan sidang sudah. Mudah-mudahan bisa diselesaikan sebelum 2024. Iya, mudah-mudahan sebelum Juli lah. Kadang-kadang MK itu lupa dia memutuskan itu. Jadi Bung Refli ini sebenarnya kalau kita bicara di pasal 76 itu kan yang di Undang-Undang 2 tahun 2021 ini jadi ambigu gitu. Karena kalau melaksanakan ayat 2 di mana DPR dan pemerintah yang melakukan pemekaran atau pembentukan DOB, maka sama saja dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Di pasal 33 dan seterusnya tentang pemekaran. Nah, mengapa pemekaran harus dimasukkan dalam Undang-Undang Otsus kalau tidak ada yang khusus gitu? Itu kan kita sudah paham bahwa intinya MRP ingin mengatakan bahwa itu harusnya eksklusif MRP kan gitu. Benar sekali, Tapi MRP dan DPRP. Cuma yang ingin saya tanyakan adalah sikap dasar dari MRP atau masyarakat Papua itu pengen dimekarkan atau enggak sih? Kira-kira gitu. Sebenarnya terlepas dari kewenangan. Iya, sebenarnya mayoritas masyarakat Papua
menolak pemekaran. Oke. Mengapa? Karena pertanyaan kita yang besar adalah pemekaran ini untuk siapa? Contohnya, kalau kita bicara pemekaran harusnya ada jaminan bahwa orang asli Papua terpenuhi hak-hak dasarnya di provinsi-provinsi yang akan dimekarkan. Contohnya, Provinsi Papua Selatan, kalau kita bicara di DPRD Kabupaten Merauke ya, itu ada 30 kursi, 27 kursi diisi oleh orang non-Papua dan 3 kursi hanya diisi oleh orang asli Papua. Oh, di Merauke? Di Merauke, iya. Orang Papua jadi Papua Nugini jangan-jangan. Oh, iya. Jadi Bung Refli, kalau Iya. kita katakanlah ini terlaksana ya undang-undang. Iya. Kemudian DPRK ini ada 1/4 kursi. Iya. Berarti di Merauke ada tambahan 7 kursi untuk orang asli Papua. Iya. Berarti dari 37 kursi di DPRD Merauke akan ada orang asli Papua itu 10 orang saja. Sedangkan Oke. 27 orang tetap orang non Papua. I see. Lalu ya pemekaran ini Nah, untuk siapa, sekarang Bang? gini, sebelum saya tanya lebih lanjut, Bung Beni nanti bisa ditambahkan Bro Usman ya. Definisi asli Papua itu apa? Kan karena saya tanya lagi, apakah orang yang lahir dan besar di Papua tapi tidak hitam dan tidak keriting itu bisa dibilang asli Papua? Sebaliknya, orang yang hitam dan keriting tidak lahir dan besar di Papua tapi berasal dari ayah dan ibu Papua bisa dibilang asli Papua. Itu clear dulu ini karena saya menganggap nggak clear tuh di undang-undangnya. Coba Iya. selama ini. Iya, kalau dalam undang-undang Otsus sebenarnya definisi orang asli Papua orang-orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia. Oh, I see. Dan ada juga variabel satu yang ditambah, yang diangkat gitu. Oke. Tapi dalam pandangan MRP bahwa sebenarnya dari genealogis dari suku-suku yang ada di Papua sebenarnya menganut sistem kekerabatan patrilineal gitu. Oke. Jadi yang penting bapaknya orang asli Papua, mamanya mau orang asli Papua atau orang non Papua, ya tetap dia Papua. Oke, jadi saya ulangi sobat daerah sekalian, yang namanya asli Papua itu adalah yang berasal dari keturunan ras Melanesia dan itu dari garis keturunan bapak, ayah, sekali, karena benar. patrilineal ya. Atau orang-orang yang diangkat Iya. sebagai orang asli Papua, Iya, walaupun bukan dari ras Melanesia. Iya, tapi yang variabel itu sebenarnya sekarang sudah tidak diakui gitu. Oh, sudah tidak diakui. Secara faktual gitu. Soalnya Bro Usman pengen diangkat dan pengen jadi gubernur. Kalau diangkat badannya nggak apa-apa lah. Nah, tapi kalau itu saya kira saya menghormati orang asli Papua dan menurut saya tidak ingin jadi politisi atau pengusaha yang diangkat jadi OAP untuk membawa kepentingannya gitu ya. Biarkan saya di Jakarta aja Pak Ben. Iya, tapi hatinya Papua. Adanya Aduh. Papua. Oke. Rambut saya Rupanya- tidak keriting, kulit saya tidak hitam, tapi hati saya keriting dan hitam untuk Papua. Oke. Jadi itu ya. Jadi biar kita clear itu yang namanya asli Papua. Jadi kalau pemekaran sebenarnya sikap dasar orang Papua menolak. Iya. Tapi MRP ingin mengatakan kewenangan itu harus kembali ke MRP dulu. Benar sekali. Satu. Berikutnya adalah isu mengenai Parlok, Partai Iya, Politik Lokal. Apa sebenarnya sikap dasar MRP atau sikap dasar masyarakat Papua dan kenapa dulu-dulu ya ketika peluang itu diberikan kok nggak bisa kebentuk seperti Aceh? Silakan Pak Ben. Iya, jadi sebenarnya kita ingin partai lokal ini mengakomodir semua kepentingan politik dan golongan yang ada di Papua gitu. Ya kalau bisa kan kita mengakomodir semua pandangan apakah OPM atau ULMWP atau gerakan-gerakan yang lainnya berseberangan dengan NKRI kita bawa dalam forum partai politik lokal yang nanti pertarungannya secara politik di meja perundingan di diplomasi di dewan gitu di bidang legislasi. Jadi tidak ada pertarungan secara fisik. Ya ini mencontohi Aceh ya. Oke. Di mana GAM kan menjadi Artinya satu partai. bayangan MRP dan masyarakat Papua Parlok itu bisa banyak, bisa Iya. satu, bisa banyak gitu ya. Betul. Tapi Partai Nasional kan juga tetap bisa ikut. Iya. Oke. betul. Jadi artinya begini Bung Refli. Jadi Iya. kita ingin ada di dalam pokoknya di dalam sistem pemilihan baik Dewan Perwakilan Rakyat Papua di provinsi dan di kabupaten kota itu melalui satu mekanisme yang namanya pemilihan. Nah, pemilihan itu melibatkan partai lokal dan partai nasional. Oke. Nah, tapi ada sistem di mana ada kuota khusus yang diperebutkan
oleh partai lokal ini gitu. Oke, Iya. jadi modelnya model kuota ya. Iya. Kalau 50 kursi, Iya. mungkin 25 silakan rebut Partai Nasional. Iya, Partai Nasional. 25 partai lokal. Partai lokal. Paling tidak itu pemikiran Iya, sementaranya pemikiran gitu kita, ya. iya. Pertanyaannya kenapa partai lokal itu nggak bisa dibentuk dari dulu? Padahal sudah ada peluangnya. Dan di Aceh segera dilaksanakan. Iya, sebenarnya kita sudah menyusun Perdasus ya. DPRP sudah menyusun Perdasus Perdasus. itu peraturan daerah khusus. dasar khusus. Oh, Iya. peraturan daerah atau dasar? Peraturan daerah khusus. Peraturan daerah khusus Iya. untuk menjalankan undang-undang otsus Undang-undang ya. Otsus Oke. ya. Sudah ada peraturan daerah khusus yang mengatur tentang partai lokal, tetapi dari DPRP dikirim ke MRP untuk memberikan pertimbangan Ya. dan dikembalikan ke DPRP dan pemerintah provinsi, dikirimlah ke Jakarta. Kemendagri, ke Jakarta. Oke. Nah, itu sudah hampir 4 tahun ditahan di sana. Namanya tidak otonomi khusus Iya. itu. Jadi rupanya ada kewenangan represif dari pemerintah. Iya. Tapi disuruh lari tapi kaki dipegang. Jadi ada empat Perdasus yang ditahan sampai saat ini Iya. di Kemendagri. Apa saja itu, Bapak? Itu yang pertama ini Perdasus partai lokal. Oke. Kemudian yang kedua Perdasus orang asli Papua. Ya. Kemudian yang ketiga Perdasus tentang, saya agak lupa ingat ini. Saking lamanya ya. Iya, saking lamanya karena hampir 4 tahun pernah kita Iya. ada beberapa kali. Ada ketemu juga dengan Perdasus Mendagri. tentang penyelesaian pelanggaran HAM di tanah Papua. Iya, Tahun iya, 2019 diajukan Oke, oleh gubernur Oke. dan juga sampai sekarang masih menunggu Masih, iya. persetujuan dari Mendagri. Iya, Nah, Mendagri. ini otonominya aneh Iya, sebenarnya. betul. Harusnya ya, kalaupun Iya, sebenarnya kalau kita bicara otonomi daerah itu menyalahi ya, karena dimarahi. jangankan otonomi khusus, otonomi daerah Daerah saja saja. sudah tidak pantas. Betul. Karena mereka kan elected by the people. Ya. Kok harus ke birokrasi lagi? Persis. Gitu. Oke, itu ini ya. Apalagi yang penting selain tadi pemekaran, parlok, kemudian soal Badan khusus? badan khusus. Nah, oke, kok tiba-tiba ada pemikiran soal badan khusus di bawah Wapres? Ini pada masa Jika? Ini baru sekarang dibentuk. Oh, baru sekarang. Baru sekarang. Dan Baru setelah Undang-Undang 2021 ini. baru ya. Oke, silakan. Iya, kalau bicara badan khusus ini sebenarnya apa namanya? Ini jadi overlap juga dengan Badan khusus itu apa namanya? Badan khusus itu yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan gitu terhadap, ya saya pikir mereka lebih fokus ke pengawasan pengelolaan dana otsus gitu. Oke, Iya. oke. Tapi ya diketuai oleh presiden, wakil presiden gitu yang langsung menangani badan khusus. Nah, ini saya pikir legitimasikan pemerintah provinsi, DPRP dan MRP itu sendiri ya. Oke. Menambah kerjaan Pak Iya. Wapres ini ya kan. Betul. Harusnya Pak Wapres bisa mengerjakan yang lain malah ditambah lagi dengan badan khusus ini. Jadi karena kalau kita lihat di pasal 5 itu kan dalam menjalankan otonomi khusus di Papua dibentuklah Majelis Rakyat Papua. Ya, Ini kan lalu badan khusus ini untuk menjalankan apa gitu? ya. Oke. Majelis Rakyat Papua itu seperti Wali Nanggru di Aceh. Iya. Nah. Karena Wali Nanggru ada sendiri. Anunya apa? Ada Wali Nanggrunya siapa itu? Malik ya, Malik Mahmud kalau nggak salah. Wali Sudah bertemu Nanggru. dengan mereka dan bahkan mengirim surat resmi dukungan Wali Nanggru kepada Majelis Rakyat Papua dalam uji materi di MK. Oke. Cuman bedanya kalau Wali Nanggru itu kan lembaga tunggal ya. Ada Wali Nanggrunya. Kalau Majelis Rakyat Papua jamak ya, kolektif. Lebih demokratis sebenarnya. Iya, lebih demokratis. Tapi Cuman memang karena harus ke Jakarta jadi nggak demokratis lagi. ada lagi yang mau ditambahkan Bung Beni? Iya. Yang barangkali luput saya tanyakan? Iya, saya pikir apa namanya terkait pasal 77 itu Oke. tentang perubahan undang-undang otsus yang Iya. harus melalui partisipasi atau usulan rakyat Papua. Sebenarnya bagi kami MRP sudah melakukan itu pada tahun 2019. Kita menggelar rapat dengar pendapat di 5 wilayah adat di tanah Papua untuk menyerap aspirasi masyarakat. Maaf, ini kan pengetahuan dasar ya. 5 wilayah adat itu apa aja? 5 wilayah adat itu yang pertama wilayah adat Tabi, itu meliputi Kota Wilayah- Jayapura. Ya, Tabi ya. Iya, Tabi, Sarmi di Oke. utara Ya. Pulau Papua. Kemudian yang kedua wilayah adat Lapago, Lapago itu ya. di Pegunungan Tengah, Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya. Ya. Kemudian wilayah adat Mepago, itu di Mepago. Paniai, Dogiai, Intan Jaya
Wah, di ini bagian kalau tengah kita nih. pilkada itu ini masalah semua. Iya, iya. Harus sambil baca peta. Iya. Iya, Lalu yang kemudian keempat, wilayah adat Saireri itu Saireri. di Kepulauan Kabupaten Biak Numfor, Yapen dan Yapen. Waropen. ya nanti pas ngeditnya tolong di 5 wilayah adat itu ditulis ya biar ada pengetahuannya. Yang kelima, Dan yang kelima wilayah adat Animha itu Animai. Animha Kabupaten Merauke. Animai. Animha. Oh, Animha. Atau orang sering sebut Ha-Anim. Oh, Anim, kalau ya. Anima itu bintang. Iya. Oke. Total 28 kabupaten kan, Pak Iya, Beni? 28 kabupaten dan satu kota. Satu kota. Satu Iya. kota Jayapura Iya, ya. satu kota Jayapura. Oke. Iya. Gimana teruskan tadi? Iya, jadi Konsultasi dan kita rapat dengar iya, pendapat. rapat dengar pendapat kita gelar untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait perubahan Undang-Undang Otsus. Nah, tetapi kemudian dari pihak penegak hukum ini melakukan tindakan represif dan intimidasi ya kepada kita dan membubarkan kegiatan rapat dengar pendapat yang kita gelar gitu. Alasannya? Alasannya karena mereka mencurigai RDP ini ingin dilaksanakan referendum gitu. Oh, Iya. rapat dengar pendapat Rapat dengar umum pendapat ya. umum iya. Iya. Padahal itu jelas hanya untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi di Khusus. dalam gedung atau di luar Oh, gedung? ada yang di lapangan terbuka, ada Ya, yang dalam karena kita sebuah harus gedung. pahami kondisi Papua berbeda ya. Iya. Gitu. Kalau di sini RDPU di luar tuh malah dimarahin orang. Bikin macet jalan Iya, ya kalau di pegunungan kan. Iya, iya. Kalau di sana kita jemput Iya, bola ya. iya. Oke. Sekarang wilayah Papua seluruhnya itu minus Papua Barat itu berapa jumlah penduduknya? Jumlah penduduknya Kira-kira? hampir 4 juta lebih. Hampir 4 juta. Iya. Karena saya paham BPS pun tidak tahu persisnya ya kan. Iya, iya. Tapi kira-kira 4 juta Iya, ya. 4 jutaan 4 juta. gitu ya. Ya. Bro Usman ada lagi yang mau ditambahin? Ya, sebenarnya kita berharap juga bahwa ada pesan yang sangat penting dari masyarakat Papua. Memang benar ada yang pro, ada yang kontra. Tetapi kalau kita perhatikan secara objektif ya, lihat pemberitaan media massa di Papua atau di tingkat nasional, lihat berbagai aktivitas masyarakat di berbagai kabupaten, itu lebih banyak yang menyatakan penolakan terhadap misalnya perubahan kedua Undang-Undang Otsus dan juga rencana pembentukan daerah otonomi baru gitu ya. Bahkan sekarang ini minggu ini di Jakarta ada 18 organisasi dari perwakilan masyarakat Papua dari Dogiai datang ke Papua, datang ke Jakarta, hari ini menemui DPD, menemui Komnas HAM dan seterusnya. Mereka ingin menyampaikan aspirasi karena mereka khawatir bahwa pembentukan DOB ini akan menimbulkan masalah. Nah, setidak-tidaknya kalau kami berkonsultasi dengan pimpinan partai politik, sejumlah menteri, pembentukan DOB ini bisa ditunda. DOB itu daerah otonomi baru. Karena ini awam bisa-bisanya. Iya, oke. Daerah otonomi baru yang sebenarnya sedang dimoratoriumkan oleh pemerintah, sedang ditunda pembentukannya di seluruh provinsi. Jadi kalau ada Sumatera Utara, Tapanuli ingin membuat daerah otonomi baru atau provinsi baru itu tidak boleh. Atau misalnya di Jawa Barat ingin Kabupaten Bogor ingin menjadi provinsi baru itu ditolak semua wilayah. Tapi tiba-tiba Papua seperti dipaksakan oleh Jakarta. Padahal alasan moratorium itu sangat kuat. Pertama, daerah otonomi baru selama ini ya, provinsi-provinsi baru selama ini itu tidak ada PAD-nya, rendah sekali pendapatan asli daerah. Ya, okay. Dan yang kedua, dana operasionalnya selalu membebani anggaran pusat. Dan yang ketiga, anggaran negara sedang dialokasikan untuk penanganan COVID dan Omikron. Termasuk yang terakhir untuk infrastruktur dan kesehatan serta pendidikan. Termasuk untuk IKN. Untuk IKN Ibu kota juga. negara. Nah, artinya mestinya kalau Jakarta konsisten, moratorium daerah otonomi baru atau pelarangan sementara untuk dibentuknya provinsi baru juga berlaku untuk Papua. Atau setidaknya kalau pemerintah bilang loh ini kan Papua ada otonominya, ada otonomi khusus. Ya, tetapi otonomi khusus itu ditentukan, diusulkan oleh orang Papua yang memang diberi wewenang untuk memberikan persetujuan pemekaran provinsi, yaitu siapa? MRP. Oke. Begitu. Bro, sama Bung Beni ya. Tadi kan aspek-aspek teknis, operasional, faktual. Nah, ini sebagai penutup saya ingin aspek sosial politik. Jadi kalau ada Sumatera Utara, Tapanuli ingin membuat daerah otonomi baru atau provinsi baru itu tidak boleh. Atau misalnya di Jawa Barat ingin Kabupaten Bogor ingin menjadi provinsi baru itu ditolak semua wilayah. Tapi tiba-tiba Papua seperti dipaksakan oleh Jakarta. Kalau saya katakan ini karut marut atau carut marut ya. Jadi soal tumpang tindih kewenangan pemekaran lah,
soal isu Blok Wabu dan pemekaran, pasti ada tumpang tindihnya kan soal political interest, economic interest itu. Apa yang bisa Bung Beni share ke Sobat Era sehingga mereka memahami ini loh problem dasar Papua itu sesungguhnya? Ya sebenarnya problem Papua hari ini tuh seperti memberikan kepala tapi masih memegang ekor gitu. Jadi Jakarta masih mengendalikan Papua dari Jakarta gitu. Jadi kita juga melihat bahwa sebenarnya otonomi khusus yang hari ini diimplementasikan sudah 20 tahun dan perubahan kedua nih adalah otonomi khusus Papua rasa Jakarta gitu. Oke. Jadi sepenuhnya tidak memberikan impact bagi orang asli Papua itu sendiri. Karena kalau kita bilang Papua rasa Jakarta, kita tidak akan dimarahin karena Jakarta itu kota, ibu kota. Iya, ibu kota. Bukan daerah. Iya, bukan daerah. Soalnya sekarang orang sensitif, ya kan? Iya. Ngomong yang berbau daerah dibilang penyebaran kebencian. Berbasis sara. Oke, silakan. Gitu. Jadi sebenarnya yang perlu kita lihat hari ini adalah bagaimana melihat Papua secara komprehensif ya. Jadi bagaimana kita lihat indikator-indikator pembangunan. Kalau kita lihat dari IPM, sebenarnya daerah-daerah otonomi baru yang ingin dibentuk ini masih sangat rendah gitu. Sehingga saya pikir DOB ini mungkin baik, tetapi bukan saat ini gitu. Artinya sumber daya manusianya mungkin tidak akan memadai. Betul, ya. Harus disiapkan. Ya, karena pengembangan ekonominya harus dipikirkan. Benar. Kesatuan sosial budayanya. Jadi harus ada riset. Bahkan Ketua Umum PDIP Bu Megawati mengatakan ini bagaimana Mendagri membuat keputusan daerah otonomi baru, padahal selama ini PAD-nya rendah semua, bahkan sejumlah kabupaten di Papua itu 0 PAD-nya itu. Tiba-tiba membuat DOB tanpa ada riset. Jadi Bu Mega meminta BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, untuk melakukan riset. Jadi riset dulu baru kebijakan. Mumpung dia Dewan Pengarah Riset. Nah, iya, saya kira itu pendapat yang sangat benar. Karena kita juga melihat ya pertanyaan kita saat ini adalah apa jaminannya orang asli Papua dapat keserap gitu sebagai ASN, sebagai anggota TNI Polri, sebagai pengusaha. Saat ini saja anak Papua tes berkali-kali sebagai ASN, tes berkali-kali sebagai anggota Polri jatuh. Apalagi di daerah otonomi baru. Kalau kita melihat IPM itu di angka lama sekolah itu 3-6 tahun ya. Bagaimana IPM itu indeks pembangunan manusia ya. Jadi saya pikir ini yang barangkali ya harus dilihat Jakarta dengan hati gitu. Jadi problem objektifnya adalah salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi melimpah. Salah satunya tadi ya deposit emas, tapi sumber daya manusianya itu masih perlu di lift up ya, perlu diangkat begitu ya, agar kemajuan Papua dimanfaatkan, dirasakan oleh orang Papua begitu ya. Bukan dirasakan oleh orang Jakarta. Nah, itu sebenarnya yang dikatakan Bung Refli dan Pak Beni terakhir itu adalah ilustrasinya tuh seperti begini. Seluruh kekayaan alam di Papua itu ibarat ubi yang ada di kebun-kebun Papua. Ubi. Ubi itu ditanam oleh orang Papua. Ubi itu milik orang Papua. Siapapun orang di luar Papua, dari Jakarta, yang ingin ubi itu dan meminta kepada orang Papua, pasti dikasih oleh orang Papua. Asal permisi baik-baik. Dan yang memutuskan berapa ubi yang akan diberikan orang Papua. Yang terjadi sekarang adalah ubi itu diambil oleh orang dari luar Papua. Bahkan kebunnya dianggap bukan milik orang Papua, diambil dengan berbagai cara. Jadi kalau ada investasi, kepentingan-kepentingan untuk mengambil lahan-lahan itu, kalau seandainya masyarakat adatnya menolak, ya sejumlah oknum investor dan oknum aparat kemudian membuat masyarakatnya terbelah, atau membuat organisasi tandingan, atau membuat lembaga tandingan, atau membuat tokoh-tokoh tandingan yang diciptakannya, yang seolah-olah memberi izin pada pengambilan lahan itu. Nah, ini di pilkada saja pengalaman saya, Bro Usman, satu pihak menghadirkan kepala suku, tiba-tiba ada kepala suku yang lain. Nah, itu yang sebenarnya kita inginkan satu juga. pakai topi kepala burung, satunya pakai juga. Makanya. Jadi sebenarnya kepala suku atau bukan itu jangan
hanya dilihat dari dia pakai cendrawasih atau Iya, tidak. iya. Tapi lihat akar sosialnya di sana. Sama seperti Pak Presiden, kami juga ingatkan, Pak Timotius beberapa kali mengingatkan, MRP ingin Pak agar Timotius Bapak itu siapa? ketua MRP. Oh, ketua MRP. Oke. Kami ingin agar Bapak Presiden misalnya ketika ke Papua sudah 11 sampai 14 kali setidaknya berkunjung ke kantor Majelis Rakyat Papua. Ini kan rumah rakyat. Nggak pernah. Belum pernah. Oh, sampai sekarang belum pernah. Sampai sekarang tapi Presiden mengatakan oke, siap. Dalam kunjungan ke Papua yang akan datang, saya akan mampir ke Honai ke rumah rakyat Oke. MRP gitu. MRP itu di Jayapura. Di Jayapura. Nah, Oke. ini penting sekali supaya tidak terkesan bahwa Presiden disodorkan oleh orang-orang Papua dengan kepala burung, dengan cendrawasih gitu Iya. ya, atribut-atribut kepala suku. Selesai. Padahal sebenarnya pungut Bukan. di jalan begitu. Oke. Nah, itu yang saya kira harus di pasar apa? Di pasar Pasar Hamadi ya kan? Nah, tapi saya terakhir saya ingin garis bawahi pendapat dari sejumlah pimpinan partai dan menteri yang ditemui oleh MRP seperti Pak Soeharto Monoarfa, Pak Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Pak Ahmad Saiku, Pak Erlangga, juga Ibu Megawati yang mengingatkan bahwa DOB ini harus ada risetnya dan juga tundalah DOB ini setidaknya sampai setelah putusan MK atau bahkan ada juga beberapa yang mengatakan tunda saja setelah pemilu gitu. Oke. Supaya tidak ada kisruh baru. Sekarang ini kan G20, tahun ini Indonesia punya hajat besar. Iya. Indonesia juga punya agenda IKN. Indonesia mempersiapkan pemilu yang akan datang ini yang sangat berat. Jadi sebaiknya kebijakan-kebijakan yang seperti ini yang menimbulkan semacam gejolak di daerah atau di Papua dihentikan dulu lah gitu. Bung Ben, ini kan kadang-kadang kalau kita bicara tentang soal Papua ini kan bukan hanya soal perilaku pusat Jakarta. Kadang-kadang kan juga masalahnya di elit lokal kan. Contoh misalnya mereka sudah 2 kali jadi bupati, kagak bisa lagi ya kan. Kecuali ikut jadi gubernur kan. Di DOB yang baru itu. Ya di DOB yang baru kan begitu. Karena saya lihat ada tuh yang berambisi yang begitu. Dia udah nggak bisa lagi. Nah kadang-kadang kan tokoh-tokoh lokal juga bermasalah kadang-kadang. Gimana Pak Ben? Benar, jadi DOB ini dipromotori oleh elit lokal ya. Apakah bupati, wakil bupati atau DPRD yang berkolaborasi mendukung pembentukan DOB ini, tapi mengajukan usulannya langsung ke Jakarta gitu. Oke. Dia tidak datang ke MRP gitu. Oke. Sebenarnya perbedaan pandangan itu kan biasa ya. Iya. Dan saya kira pemerintah juga boleh saja mengatakan, oh ada Bupati Bupati Jayapura dan seterusnya mengusulkan DOB, boleh. Iya. Tapi untuk betul-betul memenuhinya, lihatlah undang-undang. Oke. Nah, undang-undang mengatakan atas persetujuan MRP, bukan atas persetujuan Bupati, apalagi atas persetujuan Bupati Jayapura. Itu bukan begitu pasalnya begitu. Oke. Kok spesifik ya? Loh, karena kemarin dalam berbagai pernyataannya Bupati Jayapura membuat pernyataan-pernyataan yang seolah-olah memberi kesan bahwa semua pihak di Papua termasuk MRP menyetujui. I see. Nah, ini saya kira bahaya dan jangankan di luar MRP, di dalam MRP ada perbedaan pandangan itu. Saya kira itu wajar di dalam satu kelembagaan yang akan membuatnya menjadi lebih baik adalah kalau keputusan itu ditempuh secara kelembagaan. Rapat MRP memutuskan seperti apa dan pimpinan MRP mengatakan apa. Kalau misalnya menyalurkan aspirasi penolakan DOB, ya sebaiknya itu yang jadi pegangan. Kalau ada 1-2 orang atau 6 orang anggota MRP berpendapat misalnya mendukung DOB, ya tidak bisa diatasnamakan MRP. Meskipun kita tetap harus menghormati pendapat yang berbeda tersebut. Terakhir sebelum masing-masing closing statement ya. Perasaan tadi udah closing statement. Belum. Saya ingin bertanya, ini kan pemikiran banyak orang ya ketika melihat Papua. Kalau diberikan semuanya lah katakanlah, buntutnya betul-betul nggak lagi dipegang, dilepas semua. Apa jaminannya Papua tidak minta merdeka? Bro Usman dulu, baru nanti Bung Beni. Undang-undang di atas kertas. Undang-undang Otsus itu kan adalah perjanjian, kontrak sosial, perjanjian politik. Itu manifesto antara pemerintah Republik Indonesia dengan seluruh komponen bangsa Papua. Artinya melebihi itu berarti mengkhianati undang-undang Otsus. Persis. Bung Ben. Iya, saya pikir
ya undang-undang otsus lah jaminannya ya. Karena Tapi secara sosiologis mungkin masyarakat sana. secara sosiologis saya pikir masyarakat punya trust gitu ya kepada pemerintah Indonesia Oke. gitu. Oleh karena itu jangan sampai trust itu hilang gitu akibat pengambil alihan kewenangan dan semua kebijakan dari Jakarta gitu. Oke. Jadi trust itu masih ada. Trust itu masih ada. Masih ada depositnya. Iya, masih ada. Tapi jangan sampai berkurang terus sampai habis ya. Bro Usman, closing statement. Nanti Bung Benny, jangan, saya balik. Untuk memberikan sejak ini beliau ini kan tuan rumah. Bro Usman dulu closing statement. Ya, kita ini sangat berharap bahwa pemerintah bisa belajar dari pengalaman 20 tahun lebih memberlakukan otonomi khusus gitu ya. Kelemahan-kelemahannya, tantangan-tantangannya sebaiknya dijadikan pembelajaran untuk kemudian diperbaiki sambil tetap memperkuat semangat otonomi itu, semangat penyerahan pemerintahan kepada otoritas di Papua. Kenapa? Karena itulah mandat reformasi, desentralisasi. Yang sekarang terjadi adalah resentralisasi, menguatnya kembali kendali pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, dan itu menjadi salah satu indikator kemunduran demokrasi di Indonesia. Jadi kita tidak berharap demokrasi Indonesia mundur hanya karena pemerintah tidak lagi mempercayai masyarakat Papua, tidak lagi mau memberikan otonomi, dan pada akhirnya kalau demokrasi mundur, kalau Papua mengalami kemunduran, ya kita semua sebagai bangsa akhirnya rugi begitu. Jadi saya kira terima kasih kepada Bung Refli yang sudah menyediakan kue-kue meskipun kurang sebenarnya ini, tapi terima kasih atas waktunya. Karena dan juga tidak boleh terlalu RH. diberikan kenikmatan, nanti duduk lupa berdiri. Silakan Bung Benny closing statement. Iya, terima kasih. Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tentu mempunyai 3 fungsi, yaitu afirmasi, proteksi, dan empowerment terhadap orang asli Papua. Akan terus melaksanakan tugasnya agar orang asli Papua semakin hari semakin baik dan menjadi tuan di atas negerinya sendiri. Oleh karena itu, tentu yang kita harapkan adalah pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Mungkin maksudnya tuan di atas tanahnya sendiri ya. tuan di atas tanahnya sendiri ya. Ya. Jadi tentu ini yang kita harapkan, pemerintah memberikan dukungan terhadap proses konstitusional yang sudah kita laksanakan. Jadi MRP selalu ingin mengkanalisasi semua aspirasi orang asli Papua dalam proses yang konstitusional. Terima kasih untuk kesempatan Bung Refli. Oke, sobat era sekalian, itu tadi pembicaraan tentang Papua ya. Ketika tahun 2005 ada perdamaian Helsinki, orang berdebat soal formalitas hukumnya. Karena kalau dipakai formalitas hukumnya susah masuknya kemana. Tapi pada waktu itu Bung, saya menulis hati nurani Aceh. Artinya kalau kita berpikir terlalu formal mengenai aturan, maka tidak akan pernah bisa menyelesaikan Aceh. Mungkin menyelesaikan Papua seperti itu juga. Jadi bukan hanya soal pendekatan formalitas, tapi pendekatan hati nurani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cia. Terima kasih ya Bung. Oke.